Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah rahimahullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan atau pertemuan kali ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan acara SRJ kembali tanpa halangan suatu apapun, dan semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap curahkan pada bantuan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita mengambil tema tarbiyatul aulad, menerangkan tentang bagaimana kita mendidik anak. Risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada seorang anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hakul waladi ala walidihi an yuhsina ismahu wa addabahu wa an yu'allimuhul kitabata was-sabahat waz-zimayata wa alla yarzuqu illa thayyiba wa an yuzawijahu idza adraka." Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik akhlak, mengajarkan membaca dan menulis, mengajarkan berenang, mengajarkan memanah, memberikan makanan dan minuman yang halal, dan menjodohkan apapun. Alaihi bitadihi wa ta'limihi fa inna man alama waladahu wa addabahu razaqullah syafa'atahu wa man taraka waladahu jahilakana kullu dhanbi alimahu alaihi. Hai orang-orang muslim, seorang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya wajib mendidik ilmu adab dan ilmu agama. Maka sesungguhnya orang tua yang telah mendidiknya ilmu agama dan adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat dari anak tersebut. Dan orang yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh anak tersebut akan ditanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya. Dikisahkan ada seorang lelaki melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab perihal anaknya yang durhaka. Segera Umar memarahi anak tersebut dan berkata, "Apakah kau tidak kepada Allah dengan mendurhakai orang tuamu? Ingatlah, semua orang tua punya hak yang harus kamu penuhi. Baiklah, kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, tapi apakah tidak ada kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya?" sangkal sang anak tersebut. "Ya, ada. Kewajiban kedua orang tua kepada anaknya adalah memilahkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik atau bagus, dan mengajarinya agama," jawab Umar. "Demi Allah, dia tidak memilih ibu yang baik untukku. Ia juga menamaiku dengan kelelawar jantan. Dan dia tidak mengajarkan agama sedikit pun kepadaku," kata sang anak tersebut. Lalu Umar mengalihkan pembicaraan anak tersebut dengan seorang bapak tadi. "Engkau tadi mengatakan bahwa anakmu lah
yang telah mendurhakai, padahal engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum engkau mendurhakainya. Itulah tadi sekelumit cerita tentang seorang laki-laki yang curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka itu sebuah pelajaran bagi kita semua sebagai seorang ibu untuk mendidik dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik kepada anak-anak kita dengan peradaban ilmu yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang halal dan menjodohkan apabila dia telah dewasa. Anak adalah suatu amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tua dan sebagai suatu cobaan untuk kita darinya. Innama amwalakum wa auladakum fitnatun. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah cobaan bagimu. Baik dan buruknya seorang anak sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan dalam hadisnya, "Ma min maulidi illa yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidatihi aw yunassiranihi aw yumassanihi." Tiadalah seorang manusia yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Wa inna auladakum min kasbihim, dan nasib anak-anakmu itu tergantung kepada usahamu. Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama daripada mendidik akhlak yang baik. Alimu auladakum fa innahum mahlukuna li zamani ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Ya ma'asyaral muslimina man razaqallahu ta'ala biwaladi fa'alaihi bitadihi wa ta'limihi fa inna man 'alama waladahu wa addabahu razaqallahu syafa'atahu wa man taraka waladahu jahilakana kullu dhanbi alimahu alaih. Hai orang-orang muslim, seorang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya wajib mendidik ilmu adab dan ilmu agama. Maka sesungguhnya orang tua yang telah mendidiknya ilmu agama dan adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat dari anak tersebut. Dan orang yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh anak tersebut akan ditanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya. Dikisahkan ada seorang lelaki melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Alaihi bitadihi wa ta'limihi fa inna man 'alama waladahu wa addabahu razaqallahu syafa'atahu wa man taraka waladahu jahilakana kullu dhanbi alimahu alaih." Hai orang-orang muslim, seorang yang telah dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baginya wajib mendidik ilmu adab dan ilmu agama. Maka sesungguhnya orang tua yang telah mendidiknya ilmu agama dan adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat dari anak tersebut. Dan orang yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, maka setiap dosa yang telah dilakukan oleh anak tersebut akan ditanggung jawabkan oleh kedua orang tuanya. Dikisahkan ada seorang lelaki melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab perihal anaknya yang durhaka. Segera Umar memarahi anak tersebut dan berkata, "Apakah kau tidak kepada Allah dengan mendurhakai orang tuamu? Ingatlah, semua orang tua punya hak yang harus kamu penuhi. Baiklah, kalau begitu, wahai Amirul Mukminin, tapi apakah tidak ada kewajiban bagi orang tua
terhadap anaknya sang anak tersebut? Ya, ada. Kewajiban kedua orang tua kepada anaknya adalah memilahkan ibu yang baik, memberikan nama yang baik atau bagus, dan mengajarinya agama. Jawab Umar, demi Allah, dia tidak memilih ibu yang baik untukku. Ia juga menamaiku dengan kelelawar jantan. Dan dia tidak mengajarkan agama sedikit pun kepadaku, kata sang anak tersebut. Lalu Umar mengalihkan pembicaraan anak tersebut dengan seorang bapak tadi. Engkau tadi mengatakan bahwa anakmu lah yang telah mendurhakai, padahal engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum engkau mendurhakainya. Itulah tadi sekelumit cerita tentang seorang laki-laki yang curhat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka itu sebuah pelajaran bagi kita semua sebagai seorang ibu untuk mendidik dan mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik kepada anak-anak kita dengan peradaban ilmu yang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang halal